Halo pemirsa, saya Dian Mirza. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, kriminalitas di Jakarta kian meresahkan dan lagi-lagi terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kali ini korbannya adalah seorang karyawati yang tinggal kos di permukiman padat Tanah Abang dan korban dibegal di gang sempit dan luka terkena senjata tajam hingga mendapat 20 jahitan di lehernya. Masih dari Jakarta, pemirsa, para jamaah Masjid Istiqlal menjadi korban pencopetan dompet dan handphone yang dilakukan 4 juru parkir liar. Pelaku beraksi saat mengerahkan jamaah parkir. Pemirsa, lagi-lagi terjadi pengadaan kendaraan oleh debt collector di jalanan meski tindakan ini melanggar hukum. Sekelompok debt collector hendak merampas mobil yang sedang dikendarai di tengah jalan di Kota Medan. Pengemudi mobil membantah menunggak hutang. Jelang berbuka puasa, puluhan tahanan kabur dari lapas kelas 2B Kota Cane, Aceh Tenggara. Warga yang sedang membeli takjil panik ketakutan. Tahanan kabur dengan menjebol pintu depan dan atap lapas. Pemirsa, ungkap praktik kecurangan minyak kita. Tak hanya mengurangi isi takaran, minyak kita ternyata juga dioplos dari minyak curah. Rumah produksi minyak kita oplosan digerebek polisi di sejumlah wilayah, termasuk di Bogor. Terbukti lakukan kecurangan. 3 produsen minyak kita di Depok, Jawa Barat, Tangerang, Banten, dan Kudus, Jawa Tengah telah ditutup. Pelaku sengaja mengurangi takaran isi kemasan minyak kita. Pemirsa, praktik curang produsen minyak kita dengan modus mengurangi takaran ditemukan di beberapa daerah termasuk di Jakarta. Rekan kami Raisa Nadia mengecek langsung. Pemirsa, temuan kecurangan minyak kita membuat warga resah. Warga memprotes dan menyayangkan lemahnya pengawasan hingga terjadi kecurangan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kasus dugaan korupsi di Bank Jabar Banten BJB ikut menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Senin sore KPK menggeledah rumah RK di kawasan Cidadap, Kota Bandung. KPK sudah menetapkan 5 tersangka dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Setelah menyidak sungai di kawasan Sukabumi, Gubernur Jawa Barat menyidak Sungai Bekasi. Dedi menemukan daerah aliran Sungai Bekasi ternyata telah bersertifikat sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa pembebasan tanah. Pemirsa, pelaku pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di bak penampungan air di Tambora, Jakarta Barat berhasil ditangkap polisi. Pemirsa, Kapolres Ngada NTT nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman ternyata tidak hanya terjerat kasus narkoba. Perwira menengah Polri itu juga diduga mencabuli 3 anak di bawah umur. Ia bahkan merekam video asusila dan menjualnya ke situs porno di Australia. 3 calon pemain baru Timnas Indonesia, Emil Odero, Dian James, dan Joey Pelupesi telah disumpah menjadi warga negara Indonesia. Ketiga pemain siap memperkuat skuad Garuda menuju Piala Dunia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tunjangan hari raya untuk karyawan swasta, BUMN dan BUMD paling lambat dibayarkan 7 hari sebelum hari raya. Termasuk juga THR untuk para pengemudi ojek online dan kurir online yang aktif bekerja. Ribuan warga Jember tertipu arisan bodong dan bisnis sembako yang dijanjikan cair saat Lebaran. Jangan kemana. Pemirsa, ribuan warga Jember tertipu arisan bodong dan bisnis sembako miliaran rupiah yang dijanjikan cair saat Lebaran. Pemirsa, Haji Alim Crazy Rich Palembang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan. Pemirsa, MNC Peduli turut mendukung kegiatan serbuan kesehatan dan bakti sosial. Dan pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 3 pekan lagi dan THR juga belum cair. Namun pasar Tanah Abang sudah diserbu warga yang ingin berbelanja baju Lebaran. Informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita siang ini. Saya Dian Mirza bersama tim yang bertugas tetap semangat dan sampai jumpa.